dijadikan sebagai textbook sekolah-sekolah militer di berbagai tempat di seluruh dunia. Ini buku textbook tentang perang gerilya. Contohnya mana Indonesia. Dan sampai dengan sekarang di sekolah-sekolah militer seluruh dunia menggunakan buku Pak Nasution tentang teknik, strategi, taktik perang-perang gerilya. Yang juga pelaku sejarah. Jadi buku sekitar perang kemerdekaan ini karya dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, yang menarik ketika menuliskan namanya, beliau tidak menuliskan sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution, tapi ditulisnya adalah Dr. Abdul Haris Nasution. Jadi dia menekankan pada peran akademisinya. Dan sebelum saya bahas lebih jauh tentang buku ini, saya ingin jelaskan sedikit tentang menurut tulisannya ya, Dr. A.H. Nasution, yang kita biasa sebut Pak Nas. Nah, Pak Nas ini salah satu pelaku, bahkan bisa disebut tokoh sentral dalam revolusi fisik kemerdekaan Indonesia. Pak Nas adalah komandan di divisi Siliwangi yang mengomandoi wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Pada masa itu bersama dengan Jenderal Sudirman, beliau menjadi otak tokoh sentral strategi gerilya di perang kemerdekaan. Dan dikenal sebagai tokoh militer sekaligus pemikir strategis. Jadi Pak Nas ini tidak hanya di bidang militer juga, tapi juga di bidang politik. Nah, pengalaman dan pemikiran Pak Nas terkait dengan perang gerilya ini ditulis dalam bukunya yang dikenal judulnya Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, buku ini bahas strategi, buku taktik gerilya yang digunakan selama revolusi kemerdekaan. Dengan buku ini, maka perang gerilya yang sukses di Indonesia lalu jadi rujukan. Dan Pak Nas menuliskannya secara amat baik, yang kemudian buku itu dijadikan sebagai textbook sekolah-sekolah militer di berbagai tempat di seluruh dunia. Ini buku textbook tentang perang gerilya. Contohnya mana Indonesia. Dan sampai dengan sekarang di sekolah-sekolah militer seluruh dunia menggunakan buku Pak Nasution tentang teknik, strategi, taktik perang-perang gerilya. Nah, jadi kalau lihat rekam jejaknya ya, ini sangat tepat bila kemudian Pak Nas ini menyusun buku terkait perang kemerdekaan Indonesia. Bayangkan coba, beliau adalah pelakunya, komandan divisi Siliwangi, terlibat langsung dalam gerilya, menjadi tokoh sentral perencanaan gerilya, punya kemampuan menulis, punya kecerdasan untuk menerjemahkan ini dalam bahasa yang akademis. Apa yang terjadi? Yang terjadilah rentetan buku ini. Ini depan saya ini ada 9 buku, 9 jilid buku sekitar perang kemerdekaan Indonesia. Coba bayangkan, kalau menulisnya itu satu buku, ya mungkin mensamerikan. Kalau menulisnya berjilid-jilid seperti ini, artinya apa? Semua peristiwa-peristiwa detail itu dijelaskan. Jadi ini saya ambil random aja ya. Ini ceritakan ya. Di daerah Purwakarta pada tanggal 22 Juli tahun 47. Daerah sebelah barat garis Cikampek Purwakarta sudah mulai dikosongkan. Sementara front selatan Purwakarta tidak mengalami serangan, tapi Resimen 7 bersama komandan kemudian mundur melalui Purwakarta ke jurusan Subang tanpa mengetahui perkembangan situasi di front Lembang, di mana Brigade Wekenil menyerbu ke Subang. Ini detail sekali. Baca satu-satu. Semuanya akan terlihat betapa rinci dan detail yang diceritakannya. Nah, buku ini ditulis dengan sangat terstruktur berdasarkan urutan waktu dan rangkaian-rangkaian peristiwa. Lalu Pak Nas menjelaskan tahap-tahap perjuangan dari mulai awal proklamasi kemerdekaan hingga agresi militer Belanda dan lalu perundingan-perundingan yang akhirnya menghasilkan kedaulatan. Jadi ada banyak cerita menarik dari buku ini terkait dengan masa perang kemerdekaan, dan salah satunya adalah dilema yang dihadapi pada masa itu. Apa dilemanya? Dilema antara perang dan diplomasi. Hal ini dibahas khusus di buku kedua. Diplomasi atau bertempur. Ini masa yang rumit, masa yang pelik, dan sebagian dari mereka-mereka yang sama-sama berjuang sesungguhnya tidak saling kenal sebelumnya. Yang bergerak di wilayah diplomasi kebanyakan adalah yang memang berjuang secara politik, yang bergerak
di jalur militer pertempuran adalah mereka yang memang backgroundnya dulu adalah di bidang militer. Jadi dilema-dilema itu dijelaskan dengan baik di sini. Lalu ada catatan nih, Bung Hatta menyampaikan maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 dan menyatakan agar rakyat tidak menggunakan kekerasan. Tapi di sisi lain, Belanda terus melakukan serangan pada rakyat. Bahkan sekutu datang di Surabaya juga memprovokasi rakyat. Yang ini kemudian memantik munculnya perlawanan rakyat di berbagai tempat. Salah satunya kita ingat pertempuran 10 November di Surabaya, yang kemudian diikuti pertempuran-pertempuran wilayah lain. Ada di Semarang, di Ambarawa, di Magelang, di Bandung, di Jogja, dan lain-lain. Nah, di masa tersebut, kondisi negeri ini tuh rumit. Sebagian orang memilih langkah diplomasi untuk mencapai kemerdekaan penuh, tapi sebagian lagi memilih jalur pertempuran untuk mempertahankan dan mencapai kemerdekaan itu. Jadi di luar dua pilihan itu terdapat juga upaya kudeta untuk mengambil alih kekuasaan. Ini ada peristiwa 3 Juli tahun 46 saat Tan Malaka hendak mengambil kekuasaan dari Kabinet Syahrir. Lalu ada pembahasan khusus terkait dengan peristiwa 3 Juli di dalam catatan sekitar perang kemerdekaan Indonesia ini. Nah, adanya konflik internal di antara tokoh nasional ini tidak lepas dari kritiknya Pak Nas. Beliau mengkritik lemahnya koordinasi antara pemimpin sipil, pemerintah sipil dengan pemimpin militer. Adanya perbedaan strategi di antara pemimpin nasional. Dan refleksi ini menunjukkan kedewasaan penulis dalam menilai sejarah dan memberikan pelajaran berharga bagi kita-kita semua nih, generasi penerus. Jadi yang disebut sebagai perbedaan itu bukan hanya sekarang, dari dulu juga ada perbedaan. Tapi yang menarik, perbedaan-perbedaan itu oleh Pak Nas dikaji, dilihat dengan dingin dan objektif. Lalu ada lagi, salah satu yang menarik dari buku ini, seperti saya katakan tadi, detail penulisannya. Pak Nas menuliskan setiap peristiwa sangat rinci. Misalnya soal periode perundingan Linggarjati, ini salah satu bukunya yang dituliskan. Kemudian peristiwa agresi militer pertama, itu ada satu buku tersendiri soal ini. Bahkan ketika agresi militer kedua juga khusus dijelaskan soal ini. Jadi ini menggambarkan bahwa Pak Nas memang mengerjakan ini sangat detail, sangat teliti, dan saya rasa beliau membayangkan satu saat ketika generasi masa yang akan datang mencoba untuk mengetahui apa saja yang sesungguhnya terjadi di masa-masa yang penuh krisis itu, tidak banyak yang bisa menceritakan yang juga pelaku. Dan sebagian dari kita punya kebiasaan mendongengkan, tapi tidak menuliskan. Nah, Pak Nas ini menuliskan, sehingga beliau ini menjadi salah satu rujukan. Saya rasa beliau punya bayangan itu ketika menyiapkan ini semua. Jadi, Pak Nas ini bukan hanya tokoh militer. Dari Pak Nas kita belajar bagaimana seorang pemimpin memiliki kapasitas, punya wawasan, punya gagasan mumpuni. Dan buku-buku yang ditulis ini menggambarkan kapasitas beliau. Jadi bayangkan coba, seorang militer, jenderal, yang bisa menuliskan ini semua dengan detail dan punya teori praktek perang gerilya yang jadi buku rujukan. Ini adalah satu peristiwa penting yang harus jadi refleksi bagi kita. Betapa pelaku sejarah menceritakan pengalamannya, menceritakan perspektifnya yang bisa jadi rujukan bagi kita semua di kemudian hari. Nah, yang ada di depan saya ini ada 9 jilid. Tapi sebenarnya aslinya itu ada 11. Saya baru punya 1 sampai 9. Ini masih kurang jilid 10 dan 11. Nah, bila ada teman-teman yang punya buku jilid 10, 11, boleh kabari saya. Ini pun didapat dari toko buku bekas di Blok M, Jakarta. Dan saya salut sama yang menjual, karena dia mengumpulkan ini semua. Ini ada yang dulu milik Abdul Muiz Lubis. Lalu di sini ada yang milik satu orang namanya Pak Dr. Andes Kasman. Lalu ada yang dulunya dari Perpustakaan Pusdiklat Pegawai Kementerian Penerangan.
Bentar, ada saya baca lagi dia. Ada yang ini penerangan juga. Ini dulunya milik Semea 16 Jakarta Pusat. Jadi penjual buku bekas di Blok M ini mengumpulkan dari berbagai sumber, dikompilasi 1 sampai 9. Nah, 10 11 belum ada. Mungkin bakal ada yang tanya, apa saya udah baca semua? Tentu belum. Saya belum baca semuanya lengkap. Tapi ini adalah sesuatu yang saya rasa saya ingin berbagi dulu dah sambil saya membacanya. Nah, kalau ada yang punya nomor 10 11 kabarin. Saya mau untuk bisa mendapatkannya. Nah, bagi yang menyukai sejarah, ini adalah buku yang patut untuk dibaca, khususnya seputar perang kemerdekaan. Dan bagi kita-kita semua secara umum, ini menarik karena bukunya menggambarkan kepada kita kompleksitas atas berbagai peristiwa yang terjadi di periode pasca kemerdekaan sebelum kita mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan ketika masa perang itu terjadi. Buku ini amat menarik, patut dibaca. Saya akan rekomendasikan pada semua yang punya kesempatan, gunakan kesempatannya untuk membaca buku ini. Terima kasih.